Ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diulas ya teman-teman. Jadi cara baru bercocok tanam. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya media tanam subur ya, yang kebal terhadap segala perubahan musim walaupun menghadapi di musim kemarau sekalipun. Lihat media tanamnya tetap selalu lembab dan teman-teman bisa melakukannya di rumah ya. Dengan demikian, maka kita tidak capek bolak-balik nyiramin. Dan gulma ini ada, saya pelihara bukan tanpa sebab. Nah, ini teman-teman mulai sekarang harus tahu manfaat gulma bagi tanaman. Untuk menanggulangi media tanam yang mudah kering ya, apalagi pada saat musim kemarau seperti ini. Nah, teman-teman, salah satunya langkah pertama bisa kalian menggunakan galon yang tidak terpakai seperti ini. Ini saya membeli dari pemulung satu ini harganya 1.000 sampai 2.000 rupiah ya. Tapi rata-rata biasanya saya tawar kena 1.500. Nah, caranya adalah seperti ini teman-teman. Supaya nanti media tanam kita tidak kering, jadi kita dapat memenggalnya ya menjadi dua bagian seperti ini ya. Lalu kemudian lakukan dengan cara sistem pelubangan. Nah, seperti ini. Kanan dan kiri ya teman-teman. Kemudian untuk di atasnya sendiri juga sama ya, lakukan pelubangan yang seperti ini. Nah, tujuannya adalah supaya nanti di sini untuk menampung dari genangan air yang bercampur dengan tanah. Nah, ini cara yang pertama dan ini sudah sangat efektif sekali teman-teman, bisa lihat ya. Tuh, jadi media tanam yang di dalam dan yang di luar ini akan lebih lama kelembapannya, lebih tahanan yang di dalam galon. Nah, di samping itu, penggunaan galon seperti ini dapat menghindarkan dari serangan hama yang terlalu berlebih. Jadi kalau mau menyerang tanaman kita, dia harus menaiki dulu galon kita. Selain dari itu juga ini dapat mengendalikan gulma, teman-teman ya, sehingga gulma tidak bercampur baur dengan tanaman inti kita. Nah, ini cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, kalian harus bersahabat dengan gulma. Jadi gulma, biarkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman kita, yang penting tidak berebut makanannya seperti ini ya. Nah, jadi nanti saya akan menyebutkan manfaat gulma. Jadi kalau kita dapati ini dia berebut makanan ya, dalam penyerapan akar kita dapat mencabutnya secara manual seperti ini, atau kalian dapat mencongkelnya, diupayakan nanti tidak merusak dari akar tanaman kita. Nah, manfaat dari gulma ini ternyata dengan resapan yang dia lakukan ya, lihat ya, otomatis nanti dapat menjaga tingkat kelembapan tanah. Terbukti tanah yang gundul akan lebih cepat mudah untuk kering ya. Tuh ya, teman-teman ya. Tanah yang gundul akan lebih cepat untuk kering. Tapi kalau ada gulmanya, karena akarnya masih produktif menyerap, jadi yang diserap ini tidak hanya air, tapi nitrogen, fosfor, dan kalium juga dia turut serta mempertahankan, jadi mendekatkan ke tanaman inti kita. Apalagi kalau baru masa pemindahan, sebaiknya kalian di sampingnya ini ada gulma walaupun tipis-tipis. Ini akan memberikan kehidupan semasa pemindahan ya, karena dia tidak berjuang seorang diri. Nah, ini juga dapat untuk menjaga tingkat kelembapan. Lalu, yang berikutnya ketika kita sudah siap ya, jadi kita sudah kemas galon kita ini, kemudian jangan lupa sebelum kita melakukan penimbunan, nih beri pupuknya ini pupuk bakaran abu ya, bakaran sampah organik ya, seperti daun-daun kering atau mungkin seperti bakaran kayu. Dan kalau tidak ada juga kalian dapat menggunakan bakaran dari sekam. Nah, sekam bakar ini ataupun abu ini mampu memberikan filter ya pada permukaan tanah. Jadi tanah yang normal kalau habis dicangkul coba kalian siram, pasti nanti airnya akan segera meresap ke dalam. Tapi kalau kalian taburkan dengan abu ya, tapi ingat abunya yang sudah stok lama karena kalau yang masih baru nanti suhu panasnya masih membakar. Ini nggak baik ya, nanti bisa membahayakan tanaman kita. Nah, airnya ketika sudah diberi abu tidak akan mudah turun. Nah, itu artinya seluruh pori-pori ataupun rongga dari media tanam kita ini difilter dengan keberadaan abu.
Nah, otomatis kalau air turunnya ini lama meresapnya, otomatis ketika terik, membakar ya, sehingga media tanam kita ini tidak mudah kering karena dapat dilindungi oleh keberadaan abu-abu yang menutup rongga pori-pori dari media tanam kita. Nah, satu kabar gembira buat teman-teman juga, saya yakin baru ada di channel ini ya. Jadi kalian kalau mau lebih efektif, ini kalian ambil cacing tanah ya. Pastikan media tanam kalian ini dalam penguapannya tidak terlalu panas ya. Nah, lalu kemudian setelah diperkirakan cacing ini mampu berkembang biak di dalamnya, lakukan pemberian cacing. Nah, dengan keberadaan rumput-rumput seperti ini, takutnya nanti menjadi pertanyaan ya, apakah nanti tidak mengganggu? Jawabnya tidak. Oh ya, itu lihat ya. Jadi saya jauhkan dari tanaman inti saya. Nah, manfaat lain teman-teman, oh sebentar, saya membuktikan dulu. Apa tidak mengganggu tanaman yang ada di dekatnya? Tidak, lihat daunnya malah lebih subur. Jadi dengan keberadaan tanaman yang satu dengan yang lainnya, selama tidak akar ini nanti berebut makanan, justru ini akan saling menguntungkan dengan keduanya. Demikian juga tanaman kita yang berdekatan dengan gulma, selama gulma ini tidak berebut makanan, ini akan memberikan dampak positif karena penyerapannya ini mendekatkan mineral dan juga nutrisi yang lainnya terhadap tanaman kita. Nah, nanti seiring waktu berjalan kita akan pantau kalau nanti berebut makanan, maka kita harus segera mencabut gulma yang mengganggu tanaman kita. Nah, manfaat gulma juga teman-teman harus tahu ya. Jadi kalian kalau yang membuat galengan, perhatikan. Jadi di tepi kanan dan kiri ini tidak perlu kalian menyingkirkan keberadaan dari gulma karena ini dapat mencegah dari longsor. Uh, Tidak akan erosi ataupun longsor ya teman-teman karena akar yang terdapat pada rumput ini teramat sangat alot ya teman-teman ya. Rumput ini rata-rata akarnya ini kuat banget. Nah, sehingga dapat mencegah terjadinya longsor. Lalu setelah rumput ini mati, karena dia meninggalkan akar dan pohonnya beserta daun, maka ini dapat kita manfaatkan sebagai pupuk kompos organik yang dapat menyuburkan tanaman. Dan teman-teman harus tahu di dalam kandungan gulma-gulma ini ada zat-zat penting yang dibutuhkan bagi tanaman, yaitu yang pertama nutrisi dan yang kedua ini dapat menanggulangi hama-hama tertentu, sehingga ketika kita menggunakan pupuk gulma ya sebagai komposnya, ini dapat menjaga tanaman kita dari serangan hama. Nah, ini artinya berarti gulma ini sebetulnya kalau kita bisa menelaah, kita bisa memanfaatkan akan memberikan kemanfaatan yang sangat luar biasa bagi seluruh tanaman kita. Nah, saya rasa sampai di sini teman-teman boleh apa, difikirkan ya dari apa yang sudah saya uraikan. Harapan saya hadirnya video ini akan memberikan sumber inspirasi apalagi saat ini ya menapaki di musim kemarau. Jadi membuat media tanam yang kebal terhadap segala perubahan cuaca ataupun perubahan suhu ini teramat sangat penting supaya tanaman kita tidak mati, kita tidak lelah terus nyiramin setiap harinya. Nah, saya rasa sampai di sini dan saya yakin sekali ini akan bermanfaat untuk teman-teman yang menyukai berbudidaya tanaman. Baik, sampai di sini kita jumpa pada tips maupun tutorial berikutnya.